Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Kita yang ikut taklim pengajian ini, durasi waktunya tidak panjang, kurang lebihnya 25 sampai 30 menit. Insya Allah dapat ilmu dari para ulama yang ditulis dalam beberapa kitab itu. Saya cuma membacakan isinya yang ada di dalam kitab itu. Yang bagian akhir dari yang pernah dibahas itu ada judul Ahammiyatut Tauhid, urgensi dan pentingnya orang bertauhid itu sudah dibahas. Kemudian ada fadlu tauhid, fadilahnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu apa itu. Kemudian ada judul lagi at-tauhid yusabbibu sa'adah wa yukaffiru dzunubah. Tauhid itu, la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang menjadi bahagia dan menghapus segala dosa. Sudah diterangkan juga, ya. Kemudian ada fawaidut tauhid, faedahnya tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir bulan Januari kemarin kita membahas a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang belajar tauhid seperti saya dan kita semuanya itu tidak cari musuh, tapi kata Al-Quran dimusuhi. Maka harus sabar, karena orang itu belum paham makna dari tauhid itu, makanya tauhidnya yang dimusuhi. Paling gampang, andai kata bukan orangnya yang dimusuhi, tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dimusuhi. Ya, saya tidak memprovokasi, tapi tolong tulis ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di kain, terus ditaruh di pagar-pagar. Nanti kan ada orang yang ngambil terus diinjak-injak, ya. Tulisannya saja dimusuhi, gitu loh. Itu bukan karangan saya, itu di Quran ada. Maka setiap orang yang belajar tauhid seperti kita semuanya diingatkan oleh Allah, ya begitu. Mengapa? Karena begitu nikmatnya di dunia itu orang pakai la ilaha illallah. Saya sudah terangkan makna-maknanya. Dan betapa bahagianya di akhirat itu orang ketika di dunia itu pakai kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan ada kelompok-kelompok tertentu di dalam orang yang beriman itu dikadang-kadang oleh hadisnya Nabi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Ya, dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu maratibul a'la. Itu tingkatan orang yang paling tinggi. Nah, dan itu bukan karangan ulama, tapi itu dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Nah, siang hari ini saya akan membahas dengan kita semuanya. Mudah-mudahan tidak salah paham, ya. Judulnya apa? Mauqiful ulama minat tauhid. Pandangan dan pendapat ulama berkaitan dengan tauhid. Ini bukan merendah-rendahkan ulama, yang kita hormati itu bukan, tapi mendudukkan, oh ada tipe yang begini, ada tipe yang begini, ada tipe yang begini.
Perkara orang sependapat atau tidak dengan isinya kitab, nanti urusannya orang itu. Tapi kewajiban kita apa? Untuk mengoreksi jika ada yang salah. Nah, saya akan bacakan. Innal ulama, ya, warasatul anbiya. Ulama itu pewaris apa? Siapa? Nabi. Nah, sekarang saya tanya, Nabi itu mewarisi apa? Kedudukan, harta, peternakan, harta benda, dinar, dirham, atau mewarisi ilmu? Jawabannya ilmu. Nah, itu yang harus diambil. Innal ulama itu warasatul anbiya. Wa awwalu ma da'a ilaihi al-anbiya wa at-tauhid. Dan pertama kali dakwanya para rasul, para nabi ya tauhid itu. Jadi Nabi Muhammad saja itu tidak moro-moro mengajak salat, mengajak puasa, mengajak sholat Jumat, bukan. Yang didakwai dulu, yang diajak dulu tentang keyakinan tentang Allah. Makanya saya sering ngomong begini, Nabi Muhammad itu datang bukan mengajak supaya orang mempercayai Allah itu ada. Enggak. Kalau tentang Allah itu ada, tanpa petunjuk Nabi sudah mengerti. Tapi apa tugasnya Nabi? Mengajak menjadikan Allah satu-satunya. Atau pakai bahasa yang populer, mengajak menjadikan Allah untuk dituhankan satu-satunya, bukan benda, bukan barang. Kalau sampean mempelajari secara serius ya mengenai tauhid, ya, masalahnya umat, masyarakat, bangsa dan negara itu karena banyak Tuhan yang dipercaya, gitu loh. Coba percaya sama Allah saja dan beribadah menyembah kepada Allah saja, enggak ada masalah. Adanya masalah runyam itu karena banyak Tuhan, ya. Bahkan naudzubillah min dzalik, orang bisa menuhankan dirinya sendiri, menganggap benar harus diginikan, ditaati terus dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saya ulangi lagi, di kitab itu halaman yang ke-52, judulnya Mauqiful Ulama Minat Tauhid, pandangan dan pendapat ulama berkaitan dengan tauhid. Tadi sudah disebutkan bahwa al ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi, ulama itu. Wal anbiya wa da'watul anbiya wa at-tauhid, dakwanya para nabi itu tauhid. Alladzi dzakarahu fi qaulihi, yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, ya. Adik-adik kalau supaya enggak enggak ngantuk atau gimana ya, mohon bisa ikut merespon ya, surat An-Nahl ayat 36. Ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Yang saya ambil bagian awal saja. Nah, begitu. Ada terjemahnya, Pak? Monggo, kalau tidak ada saya sendiri yang menerjemahkan. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Yes. Sungguh Allah telah mengutus rasul pada setiap umat, ya. Itu menurut para ahli tauhid. Rasul yang pertama kali di dunia itu siapa, Pak? Rasul yang diutus oleh Allah pertama kali di dunia itu siapa? Beda nggak antara rasul sama nabi yang pertama kali? Kalau nabi yang pertama kali siapa, Mas? Adam. Kalau rasul yang pertama kali? Nuh. Loh, ini juga ada ilmu di situ. Loh, nah ini itu rasul yang diutus itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, bukan nabi. Nah, wes, nanti saya balik ke sini, tapi dibaca terus terjemahnya, monggo. Apa tugasnya para rasul tadi? Monggo. Sembahlah Allah, jauhilah taghut. Itu. Jadi tugasnya para rasul tadi mengajak untuk menyembah Allah satu-satunya dan menjauhi apa? Tauhid. Wes, saya balik lagi. Tadi rasul mulai zaman siapa? Nabi Nuh. Lah sebelum Nabi Nuh
nabi. Lah kalau nabi, lalu kok ini rasul, berarti misinya rasul mulai zaman Nabi Nuh mengajak tauhid. Sebelumnya gimana? Jawabannya gampang. Sebelum Nabi Nuh itu semuanya masih bertauhid semuanya, Pak, nyembah Allah saja. Enggak pakai ada nyembah yang lain-lain. Ya. Gimana itu? Ada di Quran tapi panjang, saya tidak masuk di situ ya. Makanya saya sering tanya sama jamaah, lebih dahulu mana antara tauhid dengan syirik yang ada di dunia itu loh? Lebih dahulu mana? Tauhid. Nabi Adam, nabinya cuma satu, Allahnya satu, mengajarkan tauhid. Tidak ngerti tahu syirik. Terus deretan para nabi ribuan yang tidak bisa dilacak oleh manusia, sampai pada periode Nabi Nuh yang berdakwah 950 tahun, alif sana illa khamsina aman, 950 tahun baru muncul kesyirikan. Ya. Di kitab yang lama itu sudah dibahas Al-Qaulul Mufid itu. Cikal bakalnya apa? Cikal bakalnya karena ada orang soleh-soleh pada zamannya kaum Nabi Nuh. Namanya siapa? Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Lihat surat Nuh. Ini dibesar-besarkan ketika orang soleh ini mati, kemudian dibuat patung-patungnya, kuburannya dibesarkan, lama-lama disembah. Ini baru timbul apa? Syirik itu sejak itu. Sebelumnya nggak kenal. Ayo tanya Pak Kiai mana saja itu, mesti jawabannya begitu. Pak Kiai lebih dahulu mana antara tauhid sama syirik? Ya tauhid Mas. Lah kok ada syirik itu gimana? Itu zamannya Nabi Nuh. Kok bisa cikal bakalnya apa? Oh, karena orang soleh dibesar-besarkan. Oh, ini bukan karangan saya. Coba sampai lihat di Quran terjemahan Departemen Agama itu ya. Departemen Agama Republik Indonesia itu menulis di situ, Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr adalah berhala-berhala terbesar pada zamannya kaum Nabi Nuh yang semula nama orang soleh. Loh, itu bukan karangan saya dan harus dijelaskan kepada umat. Loh, berarti nama orang soleh bisa berubah menjadi nama berhala? Jawabannya iya. Nah, itu sudah saya terangkan. Nanti insya Allah ketemu di bab berikutnya, saya ulangi lagi. Mudah-mudahan kita semuanya ini yang ikut ngaji diberi umur panjang sama Allah SWT. Tapi umurnya yang barokah. Yang gak ikut ngaji ya sama umurnya juga panjang. Itu ya sama saja. Ya iya Pak, orang Islam itu naudzubillah bukan karena saya harus menyempatkan entah setengah jam apa berapa itu untuk mencari thalabul ilmu itu. Nah, saya yang membacakan ini. Makanya ketika ada Rasul tadi, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul, bukan Nabi, untuk menyerukan apa? Sembahlah Allah satu-satunya, jauhi tauhid. Mengapa? Karena rusak. Setelah itu rusak semuanya. Yang disembah bukan Allah toh. Nah, jadi tugasnya ini mengembalikan tauhid. Nah, sekarang saya tanya, sampai 2022 ini masih ada nggak orang yang menyembah selain daripada Allah? Kalau masih ada berarti dakwah tauhid ini diteruskan apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, terus tidak boleh berhenti Pak sampai berakhirnya kehidupan itu. Nah, ini tolong jenengan yang mengamati nanti ya. Tadi misinya Nabi dan Rasul mengajak menyembah Allah dan jauhi tauhid. Ada dua pertanyaan yang penting dan semuanya harus bisa jawab ya, supaya dapat barokah dari Allah. Pertanyaannya begini Mas, apakah orang itu bisa sukses menyembah Allah satu-satunya jika ia tidak mau meninggalkan tauhid? Sukses apa tidak? Halo? Loh, jangan pikir dulu Pak. Saya ulangi, apakah orang itu bisa sukses menyembah Allah satu-satunya jika orang itu tidak mau meninggalkan tauhid? Ya enggak bisa, wong syaratnya harus menyembah Allah satu-satunya, harus meninggalkan apa? Tauhid gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah ada orang berniat menyembah Allah satu-satunya tapi dia tidak mau meninggalkan tauhid? Kalau pertanyaannya apakah ada, jawabannya apa? Ada. Nah, ini yang harus diberi penjelasan.
Tugasnya Rasul tadi apa? Mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Lah kalau itu tugasnya para rasul, sekarang ulama bagaimana kalau ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi? Kata kitab ini, mestinya itu yang harus diwarisi oleh para ulama. Itu loh. Saya ulangi, berdasarkan surat An-Nahl, tugasnya para rasul mengajak menyembah Allah satu-satunya dan menjauhi tauhid. Jika para ulama itu merupakan pewaris para nabi, mestinya ulama itu menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh para rasul, ya, warasatul anbiya tadi. Walidzalika yajibu 'alal ulama ay yabda'u bima bada'at bihi rusul. Nah, ini keterangannya. Oleh karena itu, mestinya para ulama berkewajiban memulai dakwanya seperti para rasul tadi, mengajak menyembah Allah satu-satunya. Fayad'un nasa ila tauhidillah fi jami'il anwa'il ibadah. Lalu mestinya para ulama itu mengajak pada umatnya dan seluruh manusia untuk kembali menyembah Allah satu-satunya. Nah, termasuk di dalam permohonan dan berdoa. Inna mauqifal ulama minat tauhid wa muharabatus syirki ala aksamin. Nah, jadi posisi kata penulis kitab tauhid ini, kedudukan para ulama itu berkaitan dengan tauhid ada banyak variasi. Ini bukan merendah-rendahkan tapi memberi penjelasan. Satu, model yang pertama, al-qismul awal, model yang pertama, fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aksamahu faqamu biwajibihim. Model yang pertama adalah ulama yang ngerti tauhid, ngerti tentang, faham tentang syirik, ngerti tauhid dan pentingnya tauhid, ngerti syirik dan macam-macamnya syirik. Kalau sudah ngerti tauhid dan pentingnya tauhid, ngerti syirik dan macam-macamnya syirik tadi, faqamu, ya, faqamu biwajibatihim, ya, biwajibihim. Kemudian mereka apa? Menjalankan kewajibannya. Apa kewajibannya para ulama tadi? Wa bayyanu linnas, menerangkan kepada manusia at-tauhid wa syirik. Kewajibannya ulama tadi menerangkan tauhid dan syirik. Wa hujjatuhumul Quran, dalilnya mereka pakai Quran, wa sunnah as-sahihah, dan hadisnya Nabi. Jadi ulama model yang pertama, variasi pertama, ulama yang mengerti tauhid, mengerti pentingnya tauhid, mengerti syirik dan macam-macamnya syirik, lalu mendakwahi umat dan masyarakat seperti itu. Kok begitu Pak Ustaz? Ya seperti Nabi. Kalau tadi katanya warasatul anbiya, mewarisi para nabi, maka mestinya yang diwariskan kepada para ulama tauhidnya dulu, sebelum yang lain-lain, sebelum ibadah, sebelum ini, sebelum itu, gitu loh Mas, maksudnya. Kita kasih contoh. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Sampai jam berapa ini Pak? Sampai berakhir ya. Ya wis. Kita kasih contoh. Semua orang sudah tahu rukun Islam itu dimulai dari syahadat. Terus berikutnya sholat. Sekarang saya tanya, apakah sholat bisa ditegakkan dengan baik dan benar menurut syariat jika syahadatnya salah? Jawabannya tidak bisa. Contoh, kata Rasulullah, rajulun yusolli fa yuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat Mas, sholatnya diperindah, diperbagus karena dia tahu dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang, biasa-biasa aja. Berarti ada riyaknya nggak sholatnya? Kalau riyak ini bagian dari akidah tauhid apa bukan? Ya, tidak. Tapi termasuk boleh nggak diterangkan? Ini tauhid, ini tidak. Boleh. Makanya terangkan dulu tauhid, terangkan dulu syirik, lawan daripada tauhid. Termasuk syirik itu adalah riya, supaya orang dalam menjalankan sholat tidak ada apa? Riya. Jangan suruh sholat dulu. Wah saya nggak enak gak sholat. Apa Mas? Ada bapak, ada pak guru, nanti dimarahi saya kalau nggak sholat. Misalkan, lah kamu sholat kok lama? Oh nggak enak Pak. Ada kepala bagian, ada kepala unit,
nanti dikiranya saya sholatnya cepet-cepetan, makanya saya buat lama tadi sholatnya. Kemungkinan ada orang sholat model begitu gak dalam hatinya? Ada. Sampean pengalaman? Nah itu. Makanya tauhid dulu kata ini. Nabi juga begitu. Nah, tapi jujur saja kesana kemari itu kita jarang menemukan orang menguraikan masalah dua kalimat apa? Syahadat. Iya mas. Ya, orang infak sedekah juga begitu. Haji lebih-lebih. Wah, ini sudah sering kali saya sebutkan itu. Begitu sampai di sana setelah ihlal di miqat, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak. Saya datang memenuhi panggilanmu ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu, dan saya datang bukan untuk syirik. Loh, berarti terangkan dulu mana syirik, mana tauhid, supaya hajinya itu sukses secara akidah dan ibadah. Nah, seperti sholat itu tadi. Inilah yang dimaksudkan, wajiblah bagi para ulama bayanul linnas, menerangkan kepada manusia tentang apa? At-tauhid wa syirik, tauhid dan syirik dengan dalil Al-Quran dan hadis. Wa qad tu'radu haula'il ulama. Kadang-kadang ulama yang demikian itu banyak dimusuhi orang karena dia menerangkan akidah tauhid itu seolah-olah dianggap tauhid itu memecah belah umat, padahal enggak. Justru disatukanlah umat itu dengan apa? Tauhid. Ya. Makanya saya mau ngundang jamaah di mana-mana yang ngaji tauhid ini tanggal 12 bulan Maret 2023 di Masjid An-Nur depan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo itu ya. Di Sidoarjo sana jam 8, 9, 10, 11 12 Maret 2023. Banyak Pak yang sudah ngaji begini-begini itu. Bahkan yang ngajinya temenan itu bawa kitab itu. Yang bawa kitab, bawa catatan, yang ngajinya temenan itu. Ini kan enggak seberapa tuh. Ya, pokoknya mendengar gitu aja. Ya, ada yang ibu-ibu itu rutin, diurut, mana halaman berapa Ustadz, ini apa, terus. Jadi kalau ada tetangganya tanya bisa nerangkan, ini dalilnya. Nah, begitu ya. Nah, bis. Itu tadi ya. Wa qadiman awsa Luqmanul Hakim waladahu, dan dulu Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman itu juga mewasiatkan kepada anaknya supaya apa? Sabar di dalam hal menjalankan agama tadi. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak, supaya sabar. Jadi orang menjalankan akidah tauhid seperti panjenengan dan saya dan saudara-saudara kita umat Islam yang lain itu kadang-kadang dimusuhi orang lalu disuruh sabar. Nabi itu dimusuhi itu, dikata-katain gila, dikata-katain tukang syair dan sebagainya, majnun ya, pendusta dan sebagainya, macam-macam. Itu karena yang didakwakan Nabi adalah tauhid. Jadi saya ulangi, ada 5 variasi, saya baru menyebut satu. Orang yang ulama yang mengerti tentang tauhid, fahimut tauhid wa ahammiyatahu, dan pentingnya, wa arafu syirik wa aksamahu, ngerti syirik dan macamnya, wa bayyanu linnas, dan menerangkan kepada umat sebagaimana Nabi juga menerangkan tauhid itu terlebih dahulu. Inilah kata kitab ini yang disebut dengan warathatul anbiya, pewaris para nabi. 2. Model kedua, al-qismu tsani minal ulama ahmilu da'wa ila tauhid alladzi wa asasul Islam. Model yang kedua, ulama yang mengabaikan. Nah, ini Mas, ini bukan ngomong tentang seseorang, enggak. Ini penjelasan. Ada yang model begini. Ahmilu da'wa ila tauhid, mengabaikan dakwah tauhid. Padahal tauhid itu wa asasul Islam, merupakan dasar daripada agama Islam. Farahu yad'unan nas ila hukum wa jihad wa salat wa ghairiha duna ayyusakhihu aqaidal muslimin. Tapi apa yang dibahas sepanjang hidupnya kalau mengabaikan tauhid? Mohon maaf, ini bukan seseorang atau kelompok tertentu, ini pengajian. Kalau sepanjang hidupnya itu mengabaikan tauhid,
farahu yad'una nas ilal hukum wal jihad wa salat wa ghairiha duna ayyusakhihu aqaidal muslimin. Yang diterangkan itu ya salat, ya puasa, ya hukum, ya zakat dan sebagainya. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan keyakinannya umat. Nah, itu juga tidak salah sebenarnya. Tetapi mestinya yang utama dan pertama adalah apa? Tauhid itu tadi, ya. Faka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala. Sepertinya ulama yang kedua ini belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Ya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu ibadah kemudian ada syiriknya, tentu saja akan batal amal ibadahnya. Jadi kalau ibadah ada syiriknya, ada riyaknya, karena syaratnya ibadah itu dua, Pak, bisa diterima. Satu, menurut yang diajarkan oleh Nabi, seperti sholat itu ya. Nah, syarat rukunya, rukuk, sujudnya dan sebagainya, bacaannya harus menurut yang diajarkan Nabi. Yang kedua, syarat yang kedua diniatkan kepada Allah, baru itu bisa sah sebagai amal soleh. Nah, ulama yang kedua, ahmilu da'wa ila tauhid alladhi huwa asasul Islam, mengabaikan dakwah tauhid. Tapi kalau apa sepanjang hidupnya kalau mengabaikan tauhid? Menerangkan masalah hukum, jihad, sholat, puasa dan sebagainya. Ya, ka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala, sepertinya belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Lau asyraku la khabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata orang itu berbuat syirik dalam ibadahnya, batal, tidak ada pahalanya. Syarat rukunnya terpenuhi, tapi karena niatnya tadi keliru melakukan ibadah tadi, maka naudzubillah min dzalik, batal. Nah, inilah yang saya rasa ada model begini. Nah, kalau semuanya itu mendakwahkan tauhid, jadi umat itu terbimbing ke arah yang baik dan benar. Nah, tapi kan tidak. Nah, begitu. Terakhir, minta tolong direspon surat Nur ayat 55, surat 24 insyaallah ya, surat An-Nur ya. Ini penting, Pak ya. Ya. Ada janjinya Allah, dan janji Allah dalam ayat ini ada 3. Surat An-Nur ayat 55 ya. Nanti jenengan yang ikut meresapi makna daripada ayat ini. Apa terjemahnya, Pak? Monggo. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan. Wes, saya tanya, janjinya Allah pasti terpenuhi? Terpenuhi. Kalau janjinya manusia itu enggak, Pak. Kadang-kadang janji-janji tinggal janji. Kalau janjinya Allah enggak. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Apa janjinya Allah? 1, monggo, Pak. Bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ya, jangan khawatir, orang Islam dan beramal soleh itu akan dijanjikan berkuasa di muka bumi sebagaimana orang-orang sebelumnya. 1, 2. Dan sungguh Dia akan menemukan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Allah akan menguatkan agama yang diridhoi. Agama Islam di mana-mana akan dikuatkan, tidak ada yang ngusik. Tidak ada orang mencemoohkan, tidak ada orang meledek, tidak ada orang yang menghinakan. Itu nanti akan begitu kata Allah janjinya. Yang ketiga, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman serta setia. ya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Rasa takut akan diganti dengan rasa aman. Nerangno gini takut, nerangno gini takut. Kalau sudah nanti Allah memberikan umat Islam berkuasa, yang pertama, yang kedua mengganti menguatkan agama yang diridhoi, yang ketiga rasa takut diganti menjadi rasa aman. Orang menerangkan Islam dengan berbagai aspeknya nggak ada masalah, ya, nggak khawatir gini, nggak khawatir gitu. Itu janjinya Allah. Syaratnya apa janji Allah ketiga-tiganya itu dipenuhi? Monggo. Mereka tetap menyembahku dengan tidak menyekutukanku. Bahasanya sederhana, syaratnya tetap bertauhid, menyembah aku dan tidak boleh bersyirik. Loh, tak potong dulu ya.
Ya. Loh Ustaz, berarti ini ada yang masih belum menyembah Allah. Tak kasih contoh. Ada enggak di event di berbelahan dunia ini orang Islam memperjuangkan nilai-nilai Islam, tapi hanya orientasinya kepentingan dunia? Ada enggak kira-kira? Ada yang murni berjuang, ada yang kemudian orientasinya kepentingan apa? Dunia. Itu Quran yang bilang gitu. Minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara teman-temanmu dalam berjuang itu ada yang menghendaki dunia. Wa minkum may yuridul akhirah. Ada yang menghendaki akhirat. Itu peristiwa perang Uhud, kekalahan umat Islam itu faktor itu tadi. Ada yang menghendaki apa? Dunia. Berarti dalam event perjuangan di berbagai kesempatan umat Islam ada yang pikirannya cetek, cekak. Yang penting saya dapat dunia, selesai. Ini kelemahannya. Oh, kalau begitu kewajibannya para ulama menerangkan tauhid dulu Pak Ustadz, supaya tidak ada belak-belok tadi pikirannya. Jawab iya. Makanya baru dua yang disebutkan ulama tadi modelnya, variasinya. Mohon maaf ini bukan merendahkan, tapi memberi pencerahan ke setiap orang, karena pikirannya yang menulis kitab tauhid itu betapa pentingnya akidah itu didahulukan. Pertama, ulama yang mengerti tauhid, pentingnya tauhid, mengerti syirik, macam-macam syirik, lalu mendakwakan seperti Nabi. Yang kedua, mengabaikan ahmilu dakwah ila tauhid alladzi huwa asasul Islam, yang merupakan dasar daripada Islam. Lalu apa yang diterangkan? Farahu yad'unan nas ilal hukum wal jihad was sholati wa ghairiha. Yang diterangkan itu masalah sholat, hukum, jihad dan sebagainya. Duna ayyusakhihu aqaidal muslimin, tanpa meluruskan akidah umat Islam. Padahal surat An-Nur tadi ayat 55 Allah menerangkan akan diberi kekuasaan, akan menguatkan agama yang diridhoi, akan mengganti rasa takut menjadi rasa aman, asal mereka tetap bertauhid, nyembah aku dan tidak boleh syirik. Loh, lah variasinya syirik itu macam-macam, nanti ketemu di bab berikutnya. Nah, cuma pengajian siang hari ini kan tidak boleh lama-lama, itu masalahnya kan, ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.